Membumikan Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah 76 tahun, Pancasila hadir sebagai dasar dan haluan kenegaraan. Namun, dalam kurun waktu yang panjang tersebut, ideologi negara tersebut kerap terpojokkan, bahkan dikhianati. Berulang kali, para pembesar di Republik ini berseru bahwa Pancasila ialah ideologi bersama, bukan sekedar ornamen untuk mempercantik penampilan burung Garuda, lambang negara kita. Pula, di mimbar-mimbar petinggi negeri ini, Pancasila kerap diucapkan sebagai solusi atas fakta keberagaman dan kemajemukan negeri ini. Faktanya, pamor Pancasila semakin meredup di tengah arus besar demokratisasi yang dalam beberapa hal salah urus. Kedalaman falsafahnya tak lagi menjadi panutan. Nilai-nilai luhur kebangsaan yang termaktub dalam Pancasila bahkan kerap dikhianati perilaku sebagian anak bangsa, termasuk para elitnya. Masih munculnya perilaku intoleran, kentalnya kepentingan kelompok, serta masih suburnya praktik culas dan korup merupakan contoh betapa Pancasila masih amat megah di ruang kata-kata, tetapi sepi di tingkat pelaksanaannya. Untuk beberapa waktu, spirit kejujuran dan keadilan yang menjadi bagian penting falsafah Pancasila juga semakin memudar, tergantikan oleh keserakahan yang berpadu dengan oportunisme akut. Kelemahan pembumian Pancasila selama ini disebabkan ketidakmampuan bangsa ini untuk mengaktualisasikan Pancasila, baik sebagai filsafat maupun pandangan hidup kebangsaan. Seruan, sosialisasi, bahkan penataran tentang Pancasila sudah dilakukan. Namun, selama ini itu masih berhenti sebagai butir-butir hafalan tanpa upaya keras mewujudkan Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup. Untuk beberapa dekade, negeri ini bahkan gagal menjadikan Pancasila sebagai pendirian hidup dalam praktik-praktik kebangsaan dan kenegaraan, baik saat merumuskan perundangan, kebijakan negara, maupun dalam perilaku penyelenggara dan warga negara. Sangat disayangkan, memudarnya bagian vital dari fondasi kebangsaan, yakni luruhnya karakter dan budi pekerti anak bangsa. Sangat mudah untuk menyebutkan contoh konkret memudarnya karakter dan budi pekerti anak bangsa itu di era kekinian. Meningkatnya radikalisme, intoleransi, penyebaran berita bohong, kebencian sara, maraknya korupsi, termasuk pula aksi-aksi kejahatan yang seakan menjadi tontonan rutin setiap hari di media-media informasi. Padahal, kita punya Pancasila, sebuah ideologi yang telah menjadi kemufakatan bersama sejak negara ini didirikan, sebagai landasan, falsafah, serta nilai dalam kehidupan berbangsa. Namun, harus diakui bahwa nilai-nilai tersebut tidak bisa diterjemahkan dalam konsep praktis yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Maka, tak perlu heran bila perilaku penyimpangan nilai-nilai tersebut kian banyak terjadi karena Pancasila tidak terimplementasikan dengan sebenar-benarnya. Itu sebetulnya merupakan bahasa halus untuk menyebutkan bahwa Pancasila sudah dilupakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Perlu diingat bahwa menggaungkan nilai-nilai luhur Pancasila dan kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa tak cukup hanya dengan cara-cara formal. Bangsa ini juga membutuhkan keteladanan, contoh yang nyata dari para pemimpin dan elit. Sekurang-kurangnya dalam hal perilaku, integritas, dan kekuatan karakter. Tak dipungkiri, saat ini kita krisis pemimpin autentik
yang menyatu antara perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, langkah besar harus dimulai dengan memperkuat pilar-pilar kebangsaan, yakni Pancasila harus mampu dihadirkan secara nyata di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya lantang dalam pidato-pidato, bukan pula hanya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Ditetapkannya 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sejatinya merupakan upaya mengembalikan ideologi negara tersebut kepada nilai penting saat dilahirkan. Bahkan, penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional menunjukkan bahwa pemerintah berupaya keras menarik seluruh elemen bangsa ini untuk menekuni kembali Pancasila sebagai ideologi bersama. Kendati baru simbolis, akan memberikan makna Pancasila dalam posisi yang tinggi. Namun, itu jauh dari kata cukup. Sebagaimana pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang menyebut Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup berbangsa. Begitu pula mestinya kita membumikan Pancasila dalam kehidupan kebangsaan kita.